Aku datang ke rumah itu untuk berlindung, bukan untuk kehilangan segalanya. Dalam 7 bulan kehamilanku, aku pikir tinggal bersama ibu mertua akan membawaku ketenangan. Tapi malam pertama berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang perlahan membuka wajah aslinya. Ketika pintu-pintu tertutup, ketika langkah kaki terasa diawasi, aku menyadari satu hal, rumah itu bukan tempatku beristirahat. Itu adalah tempat seseorang menunggu untuk mengambil sesuatu yang paling berharga dariku, bayiku. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Raka menepikan mobilnya perlahan ketika gerbang besi itu terbuka. Udara lembah Aruna menyusup masuk dari sela jendela, dingin dan lembab, membawa aroma pohon pinus yang samar. Di balik kabut tipis, rumah ibu mertuaku berdiri dengan anggun, perpaduan Jawa modern dengan atap limasan gelap dan jendela-jendela besar yang menghadap lembah. Dari luar, rumah itu tampak seperti tempat yang menenangkan. Tempat seseorang bisa beristirahat dengan aman. Atau setidaknya, begitulah pikirku. Alia, kita sudah sampai, kata Raka. Suaranya lembut namun penuh kegelisahan. Ia mengusap tanganku, seolah takut melepaskannya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Aku serius. Aku tersenyum, meski senyum itu tidak sepenuhnya stabil. Perutku yang membesar membuatku cepat lelah, dan Raka benar-benar khawatir meninggalkanku selama dinasnya di luar kota. Tapi kami sama-sama percaya bahwa tinggal di rumah ibunya adalah pilihan terbaik. Bu Sulastri selalu terlihat begitu hangat. Perempuan paruh-baya yang dikenal semua orang sebagai sosok lembut dan penuh kasih. Tidak ada alasan untuk ragu. Tidak ada alasan untuk curiga. Dari teras, Bu Sulastri keluar sambil membawa selendang tipis. Wajahnya diselimuti senyum tulus. Senyum yang bisa meluruhkan gugup siapapun. Alia, sayang, akhirnya sampai juga. Pasti capek. Ya. Ia meraih tanganku dengan kedua tangannya. Hangat dan mantap. Sejenak, aku merasa aman. Dalam rumah, wangi melati menyambutku, bercampur dengan aroma kaldu hangat dari dapur. Ruang tamunya ditata rapi dengan kayu jati dan ukiran halus. Dari jendela besar, lembah terlihat seperti lukisan kabur yang tenang. Entah mengapa, sentuhan keheningan itu justru terasa terlalu sunyi. Kamar kamu ibu siapkan yang paling dekat taman belakang, kata Bu Sulastri sambil menuntunku menyusuri lorong. Lantainya kayu tua yang bersuara lembut ketika diinjak, seperti bisikan samar. Biar kamu gampang kalau mau keluar hirup udara segar. Ibu tahu kamu gampang sesak kalau malam. Aku mengangguk. Memang benar. Tapi ada cara Bu Sulastri berbicara yang membuatku merasa sedang diawasi, meski kalimatnya terdengar manis. Kamarku luas, bersih, dan diterangi cahaya senja yang masuk lewat jendela besar. Di sudut ruangan, sebuah ranjang bayi kayu berdiri lengkap dengan kelambu putih dan gantungan mainan berwarna pastel. Mataku mendadak panas melihatnya. Ibu yang siapkan itu semua, ujar Bu Sulastri pelan sambil mengelus perutku. Cucu ibu harus disambut dengan baik. Malam menjelang dengan cepat. Kami makan malam bersama. Sup bening, tumisan sayur, dan teh hangat. Bu Sulastri bercerita tentang masa kecil Raka, tentang betapa nakalnya ia dulu, dan aku tertawa. Semua terasa begitu normal, begitu damai. Rasanya aku bahkan lupa bahwa aku sedang berjaga sendirian di rumah besar ini. Setelah makan, Bu Sulastri memberiku segelas susu sebelum tidur. Biar kamu dan bayi tidur nyenyak, katanya. Aku meminumnya tanpa pikir panjang. Rasanya manis, lembut, dan membuat tubuhku rileks. Aku tertidur sangat cepat malam itu. Namun sekitar lewat tengah malam, aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Lorong rumah sunyi sekali. Hanya jam dinding tua yang berulang berdetak seperti denyut jantung yang berat. Saat melangkah pelan, aku melihat secercah cahaya dari ruang kerja Bu Sulastri. Pintunya terbuka sedikit. Mungkin beliau lupa mematikan lampu, pikirku. Aku mendekat dengan niat menutup pintunya. Tapi ketika jariku menyentuh gagang pintu, kakiku mendadak berhenti. Bu Sulastri ada di dalam. Beliau duduk membelakangi pintu,
memegang bingkai foto kecil. Awalnya kukira itu foto Raka saat bayi, atau mendiang Pak Pranadipa. Tapi ketika cahaya lampu meja menyorot wajahnya, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tersengal. Ekspresinya berbeda. Hilang hangatnya. Hilang kelembutannya. Wajah itu kini keras, dingin, dan kosong seperti batu basah. Tatapan matanya terpaku pada foto itu. Foto seorang bayi baru lahir yang sama sekali tidak kukenal. Tapi bukan fotonya yang membuat bulu kuduku berdiri, melainkan cara beliau menatapnya. Seperti seseorang yang menilai, bukan seseorang yang menyayangi. Ada kilatan aneh di matanya. Terlalu tajam. Terlalu gelap. Aku mundur perlahan, menahan napas. Jantungku menggema keras, menyalip detak jam dinding. Aku bergegas ke kamar mandi, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah ilusi mengantuk. Bahwa aku salah lihat. Tapi ketika kembali ke kamar, rasa dingin itu tidak hilang. Dan malam itu, aku baru menyadari satu hal. Rumah yang tenang tidak selalu berarti aman. Kadang, ketenangan adalah tirai yang menutupi sesuatu yang sedang mengintai dalam diam. Pagi pertama di rumah itu terasa aneh. Bukan tidak nyaman, hanya terlalu hening. Tidak ada suara aktivitas, tidak ada langkah kaki, tidak ada suara televisi. Hanya angin lembah yang menyelinap lewat kisi jendela dan sesekali membuat tirai bergerak seperti napas panjang yang tertahan. Bu Sulastri mengetuk pintu kamarku dengan lembut. "Alia sayang, ibu buatkan ramuan herbal supaya tubuhmu segar. Ini bagus untuk ibu hamil. Dulu ibu juga minum ini waktu mengandung Raka." Gelas itu kukerling sekilas. Cairannya hijau pekat, lebih gelap dari jus sayur biasa. Aromanya tajam namun diselimuti wangi rempah yang membuatku pusing. Aku tersenyum seadanya. "Terima kasih, Bu. Nanti saya minum." Namun Bu Sulastri tidak langsung beranjak. Ia tetap berdiri di depan ranjang, menatapku dengan mata yang terlalu penuh perhatian. "Minum sekarang saja, sayang. Biar ibu tenang." Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku kehilangan kata. Tekanan halus, tersamar dalam kelembutan, seperti seseorang yang sudah hafal cara membungkus perintah menjadi permintaan manis. Akhirnya aku meneguk sedikit, cukup untuk membuat beliau berhenti memperhatikan. Rasanya pahit, menempel di lidah dan menyisakan sensasi panas di tenggorokan. Siang harinya, aku pergi ke dapur untuk mengambil air. Di sudut meja, gelas hijau itu masih ada, isinya belum habis. Ketika aku memindahkannya sedikit, setetes cairannya jatuh ke lantai kayu. Seketika, titik itu menggelap. Kayu yang tersentuh cairan seperti memudar warnanya, seolah tergerus. Aku menunduk. Jantungku mengetuk dadaku keras sekali. Ramuan apa itu? Sebelum sempat kupikir lebih jauh, langkah kaki Bu Sulastri terdengar dari arah lorong. Perlahan, ritme langkah yang tenang namun tegas. Aku panik dan cepat-cepat mengelap titik itu dengan tisu, lalu berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. "Alia? Kamu butuh apa?" "Oh, cuma ambil air putih, Bu." Ia tersenyum, tapi kali ini senyumnya mengeras di ujung bibirnya. "Minum yang ibu beri saja. Itu lebih sehat." Nada kalimatnya bukan saran. Itu aturan. Setelah makan siang, aku mencoba membuka ponselku, ingin memberi kabar pada Raka. Tapi sinyal di rumah itu hampir tidak ada. Bahkan wifi yang seharusnya ada pun tidak muncul. Aku mengangkat ponsel ke arah jendela, mencondongkannya, bahkan sampai berdiri di dekat pintu belakang. Tetap saja tidak ada satu batang sinyal pun yang muncul. Ketika aku masih berdiri di sana, tiba-tiba Bu Sulastri muncul dari belakang. Wajahnya ramah, tapi matanya melirik ponselku. "Di rumah ini, lebih enak kalau kita tidak banyak bermain gawai," katanya sambil mengusap bahuku. "Fokus saja pada bayimu. Ponsel bisa bikin pikiran kacau." Aku mengangguk, tapi bagian dalam diriku mulai menegang, seperti tali yang ditarik terlalu keras. Sore itu, aku duduk di halaman belakang, mencoba menenangkan diri. Angin lembah bertiup pelan. Bau tanah basah membuatku sedikit rileks. Saat pandanganku menjelajah halaman, aku melihat sesuatu yang mengagetkan. Dari jendela kamar Bu Sulastri, tirainya sedikit terbuka. Dan di dalam, aku melihat bayangan seseorang. Seseorang yang berdiri sangat dekat dengan jendela, seakan sedang mengawasi. Aku tidak bisa melihat wajahnya jelas, tapi aku tahu itu bukan Raka.
Dan bukan Bu Sulastri. Postur tubuhnya lebih tinggi, lebih tegap. Ketika aku berkedip, bayangan itu hilang. Tirai pun bergeser pelan, seperti seseorang menutupnya dari dalam. Aku segera kembali ke dalam rumah. Ada rasa tidak nyaman yang merayap dari tulang belakangku hingga tengkuk. Aku ingin menelepon Raka, tapi lagi-lagi sinyal tidak ada. Ponsel terasa seperti benda bodoh tak berguna. Menjelang malam, Bu Sulastri mengetuk pintu kamarku lagi. "Alia, ini ramuan untuk malam. Kamu harus minum sebelum tidur." Kulebarkan pintu sedikit. "Bu, saya sebenarnya kurang cocok dengan minuman ini. Rasanya bikin mual." Ia memandangi wajahku beberapa detik. Diam, panjang, seperti sedang mempelajari sesuatu. "Kamu harus percaya pada ibu. Ibu ingin yang terbaik untuk kamu." Aku mencoba tersenyum. "Iya, Bu." Ketika pintu sudah tertutup, aku menatap gelas itu cukup lama. Jari-jariku bergetar. Ada yang salah. Ada yang sangat salah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah itu, aku merasa seperti burung kecil yang sedang ditempatkan di sangkar emas. Indah, bersih, penuh perhatian, tapi tetap saja sangkar. Tempat yang terlihat aman, namun perlahan menutup rapat dari luar. Dan aku sedang sendirian di dalamnya. Sejak hari itu, aku merasa setiap langkah dalam rumah ini memiliki mata yang mengikutinya. Bahkan ketika aku hanya membuka jendela atau berjalan pelan ke dapur, ada sensasi seolah udara di belakangku bergerak, bukan oleh angin, melainkan oleh kehadiran seseorang yang tidak terlihat. Rumah ini terlalu tenang, terlalu siap menyimpan rahasia. Sore itu, aku memutuskan keluar ke taman belakang. Udara lembah Aruna lebih jujur daripada suasana rumah ini. Angin membawa aroma dedaunan basah, dan matahari meredup di balik kabut lembut. Aku duduk di bangku kayu dekat pagar, mencoba melepas napas panjang yang sejak pagi tertahan. Di sisi kiri halaman, ada rumah kecil yang hampir tak terlihat kalau tidak diperhatikan. Rumah kayu tua dengan cat coklat mengelupas, jendela bundarnya berdebu, dan atapnya sedikit melengkung. Itulah rumah Nenek Kirana, tetangga yang bahkan belum pernah kutemui. Selama tinggal di sini, aku pikir rumah itu kosong. Tiba-tiba dari arah rumah tua itu terdengar suara derit, seperti pintu perlahan dibuka. Aku tersentak, refleks menoleh. Dari balik pintu, muncullah sosok wanita tua berkebaya coklat pudar. Kulitnya keriput namun wajahnya teduh. Rambut putihnya diikat rendah. Matanya bulat kecil namun tajam seperti bisa menembus pikiranku. Ia menatapku lama sebelum akhirnya tersenyum tipis dan melambaikan tangan pelan. Aku membalasnya ragu. Beliau kemudian berjalan perlahan mendekat. Langkahnya tertatih tapi stabil. "Kamu istri Raka, ya?" Suaranya lirih namun jelas. "Iya, Nek. Saya Alia." Matanya menyisir diriku, terutama perutku yang membesar. Ada kekhawatiran yang tidak ia sembunyikan. "Kamu tinggal di rumah Sulastri?" "Iya, sementara, sampai Raka pulang dari dinas." Nenek Kirana menghela napas panjang. Napas yang lebih terdengar seperti keluhan lama yang terpendam. Ia menunduk sejenak sebelum menatapku lagi, kali ini dengan ekspresi yang berbeda, lebih berat, lebih serius. "Nak, apa kamu sudah minum sesuatu dari dia?" Aku mengejang. Beberapa kali," jawabku jujur. Wajahnya langsung berubah. Bukan marah, tapi takut. "Dengar, Nak, jangan minum apapun yang dia kasih. Apapun." Aku terdiam. Angin berhenti. Dunia seperti membeku sesaat. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu, tapi tidak di sini," lanjutnya sambil melirik rumah Bu Sulastri. "Rumah itu punya telinga." Jantungku berdebar kencang. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Lembut, pelan, namun jelas. Langkah yang sudah sangat kukenal ritmenya. "Bu Sulastri." Aku refleks berdiri. Wajah Nenek Kirana menegang. Lalu ia berbisik cepat. "Kalau malam, jangan tidur terlalu pulas. Jangan." Pintu belakang terbuka, dan Bu Sulastri muncul dengan senyumnya yang manis namun kini terasa seperti topeng yang menempel terlalu rapat. "Alia, sayang, kamu di sini rupanya. Anginnya dingin loh. Nanti kamu masuk angin." Aku tersenyum samar. "Tadi cuma mau duduk sebentar, Bu." Tatapan Bu Sulastri melirik ke arah rumah Nenek Kirana.
Oh, Kirana. Nada suaranya berubah tipis. Manis tapi dingin. Seperti seseorang yang pura-pura ramah pada orang yang ia benci. Nenek Kirana membalas dengan anggukan kecil. Tidak banyak bicara. Namun matanya memberiku peringatan terakhir sebelum ia masuk rumah tuanya dan menutup pintu dengan pelan. Bu Sulastri menuntunku kembali masuk. Tapi ketika kami berjalan melewati jendela ruang tengah, mataku menangkap sesuatu. Sebuah bayangan bergerak cepat dari kamar Bu Sulastri. Bukan bayangan biasa, lebih tinggi dari beliau, dan gerakannya terlalu cepat untuk ukuran manusia pada umumnya. Aku berhenti, tapi Bu Sulastri tidak. Ia menarik tanganku lembut namun kuat. Alia, jangan banyak jalan. Kamu butuh istirahat. Di kamar, aku duduk di ranjang. Nafasku pendek-pendek. Suara nenek Kirana berputar-putar di kepalaku. Jangan minum apapun yang dia kasih. Jangan tidur terlalu pulas. Rumah itu punya telinga. Apa maksudnya? Apa yang disembunyikan Bu Sulastri? Malam tiba. Udara semakin menusuk. Seperti saran nenek Kirana, aku menahan diri untuk tidak tidur terlalu dalam. Lampu kamarku padamkan, hanya menyisakan cahaya redup dari luar. Aku berbaring, pura-pura terlelap. Sekitar tengah malam, terdengar sesuatu dari lorong. Pelan, berirama. Seperti langkah orang yang tidak ingin ketahuan. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Klik. Gagang pintu bergerak pelan. Sangat pelan. Seperti sedang diuji apakah terkunci. Tapi aku tidak pernah mengunci pintu itu. Karena Bu Sulastri tidak pernah mengizinkannya. Pintu bergeser sedikit. Hanya setebal 2 jari. Namun cukup untuk melihat bayangan seseorang berdiri di baliknya. Bukan Bu Sulastri. Tapi seseorang yang lebih tinggi, dan tidak seharusnya ada di rumah itu. Aku memejamkan mata. Tubuhku gemetar hebat. Aku tahu satu hal. Aku tidak aman lagi di rumah ini. Bahkan tidak untuk 1 detik pun. Sejak pintu kamar terbuka sedikit malam itu, rasanya seluruh rumah ini berubah bentuk. Seolah dinding-dindingnya semakin dekat, lorongnya semakin panjang, dan udara di dalamnya semakin dingin meski matahari sudah naik tinggi. Aku bangun dengan kepala berat, dan entah mengapa tubuhku terasa lebih lemas dari sebelumnya. Seolah aku tidur terlalu lama, padahal aku yakin aku hanya memejamkan mata sebentar. Di meja samping ranjang, ada segelas air herbal baru. Warnanya lebih pekat dari hari-hari sebelumnya. Dan yang membuatku benar-benar merinding adalah fakta bahwa aku tidak mendengar siapapun masuk untuk meletakkannya. Aku menatapnya dengan ngeri. Ada seseorang yang masuk kamarku. Lagi. Ketika aku pura-pura tidur. Aku bangkit pelan, berjalan ke jendela, membuka tirainya tipis-tipis. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat bagian belakang rumah Bu Sulastri. Ada seseorang berdiri di dekat gudang kecil. Sosok yang semalam berdiri di balik pintuku. Tingginya sekitar 180 cm. Bahunya bidang, rambutnya hitam pendek. Dari jarak jauh ia terlihat seperti pria dewasa. Tapi aku tidak tahu siapa. Dan ia tidak seharusnya ada di sini. Ketika sosok itu menoleh ke arahku, aku langsung menjauh dari jendela. Lututku gemetar. Ia berdiri terlalu diam, terlalu lurus, seperti seseorang yang terbiasa berada di tempat-tempat gelap tanpa membuat suara. Aku harus keluar dari rumah ini. Saat Bu Sulastri pergi ke toko swalayan, aku memutuskan memberanikan diri berjalan ke rumah kayu milik nenek Kirana. Angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting kering jatuh satu persatu. Rumah itu terlihat jauh lebih tua dari dekat. Kayu-kayunya menghitam karena umur, dan beberapa jendelanya retak halus seperti sarang laba-laba. Nenek Kirana membuka pintu bahkan sebelum aku mengetuk. "Masuk cepat," katanya, memandang ke arah rumah Bu Sulastri seakan takut akan sesuatu. Aku masuk. Interior rumahnya hangat, diterangi lampu minyak kecil. Ada aroma kayu manis dan pandan yang menenangkan. Sangat berbeda dari aroma melati menusuk di rumah Bu Sulastri. "Nek, siapa yang masuk kamarku malam itu?" tanyaku dengan suara bergetar. Nenek Kirana menatapku lama. Lalu ia menarik napas berat. "Bukan ibumu." "Bukan." Aku menelan ludah. "Lalu siapa?" Ia duduk perlahan di kursi rotan. Getaran kecil tampak di tangannya ketika ia memegang lengan kursi, seolah ia sedang menahan sesuatu yang berat. "Sulastri. Dia tidak tinggal sendiri di rumah itu."
Ada seseorang yang ia sembunyikan. Apa dia berbahaya? Nenek Kirana mengangguk sangat pelan. Dan kamu, nak, sedang dalam bahaya besar. Ia lalu bangkit, berjalan ke lemari tua di sudut ruangan, membuka lacinya, dan mengambil sebuah map lusuh. Warna kertasnya sudah kecoklatan, seperti dokumen yang disimpan terlalu lama. Nek ingin kamu lihat sesuatu, katanya. Ketika ia membuka isi map, aku terpaku. Ada foto-foto bayi, hampir semuanya masih baru lahir, dibungkus kain putih. Wajah mereka tenang, tapi ada sesuatu yang membuat perutku mual. Entah mengapa semua bayi itu tidak terlihat sedang dipotret oleh keluarga yang bahagia. Mereka dipotret seperti objek, bukan makhluk hidup. Apa ini? Suaraku tercekat. Korban, jawab Nenek Kirana lirih. Dulu anakku juga hamil. Dia tinggal bersama keluarga itu sebentar. Waktu suaminya kerja di luar kota. Dia diberi minuman yang sama seperti yang kau minum. Dan, dia kehilangan bayinya. Aku membeku. Orang-orang di kota ini bilang itu keguguran. Tapi Nek tahu. Nek lihat sendiri perubahan dalam diri anakku. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, seperti racun yang perlahan bekerja. Dan ketika akhirnya dia melahirkan, bayinya hilang. Tidak pernah ditemukan. Aku memegangi perutku. Denyut cepat, bukan dari bayiku, tapi dari ketakutanku sendiri. Apa itu berarti? Bu Sulastri mencoba. Dia ingin bayimu, nak, kata Nenek Kirana tegas. Dan dia punya orang yang membantunya. Seseorang yang dia sembunyikan di rumah itu. Pria itu, dia yang dulu membawa cucuku. Dia yang memotong sinyal, yang mematikan lampu di malam hari, yang membuka pintu saat semua orang tidur. Darahku terasa membeku. Aku berdiri, ingin pergi, ingin lari dari semuanya, tapi tubuhku terasa lemas. Nak, kamu tidak bisa kembali ke rumah itu, kata Nenek Kirana sambil memegang tanganku. Setidaknya tidak hari ini. Malam ini, kamu harus tetap di sini. Tetapi kalau Bu Sulastri mencariku, dia akan mencarimu, jawab sang nenek cepat. Dia akan mengetuk pintu. Dia akan memanggil namamu. Tapi apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Aku duduk, gemetar. Ingin menangis tapi tidak ada air mata. Nenek Kirana menambahkan, kalau kamu masih di sana, mereka akan mengambil bayimu. Dan kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Sebuah suara yang sangat halus terdengar dari luar jendela, seperti langkah kaki di tanah basah. Aku menoleh perlahan. Dan dari celah tirai, aku melihat sosok tinggi itu berdiri di halaman rumah Nenek Kirana. Tidak bergerak, tidak bersuara. Menatap rumah ini. Menatapku. Rasa dingin merayap di tulang belakangku. Aku sadar satu hal. Malam ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang tidak ditemukan. Malam itu terasa panjang, lebih panjang dari malam manapun dalam hidupku. Nenek Kirana mematikan hampir semua lampu rumahnya kecuali satu lampu minyak di kamar depan. Cahaya kuningnya bergetar lembut, memantulkan bayangan di dinding yang membuat suasana menjadi seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku duduk di dekat jendela, membelai perutku yang mengeras. Bayiku bergerak kecil, seolah tahu ibunya sedang ketakutan. Setiap kali ia bergerak, aku merasa lebih kuat. Lapisan keberanian muncul dari rasa takut itu sendiri. Nenek Kirana berjalan pelan mendekat, membawa selimut tebal. Tidur di sini saja. Nak, Nek jaga kamu. Aku mengangguk. Meski tubuhku tidak benar-benar ingin beristirahat. Pikiran ini masih terperangkap dalam kata-kata nenek tadi siang. Tentang anaknya, tentang cucunya yang hilang, tentang ramuan berbahaya yang membuat tubuh lemas tanpa alasan. Kalau mereka mengambil bayiku, aku tidak akan bertahan hidup. Nek, bisikku dengan suara yang bahkan nyaris tidak kudengar sendiri. Nenek Kirana menatapku dengan mata yang penuh luka lama. Itulah kenapa kamu harus melawan. Alia, kamu tidak sendirian. Tapi sebelum aku sempat menjawab, terdengar suara dari luar. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu depan. Lembut, sopan, namun membuat bulu kuduku meremang dalam sekejap. Aku menahan napas. Nenek Kirana berdiri diam. Matanya membulat kecil. Ketukan itu terdengar lagi, sedikit lebih keras, lebih memaksa. Lalu terdengar suara yang sangat kukenal. Alia, kamu di dalam? Itu suara Bu Sulastri. Aku mundur, memegang perutku, berusaha tidak mengeluarkan suara. Nenek Kirana menggeleng keras ke arahku, memberi isyarat untuk tidak bergerak.
Suara Bu Sulastri kembali terdengar. Kali ini lebih rendah. Alia, sayang, ayo pulang. Sudah malam. Ketukannya berubah ritmenya. Tidak lagi pelan. Tok 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 tok. Keras. Cepat. Marah. Nenek Kirana tidak bergerak. Napasnya tertahan. Alia, ibu tahu kamu di dalam. Buka pintunya. Nada itu berubah menjadi sesuatu yang dingin. Bukan lagi lembut dan penuh perhatian. Tapi kosong. Datar. Dan menekan. Seolah topeng yang selama ini ia pakai telah runtuh sepenuhnya. Aku menggenggam tangan Nenek Kirana. Tubuhku bergetar hebat. Dan kemudian, sunyi. Tidak ada suara selama beberapa detik. Kupikir Bu Sulastri pergi. Tapi saat Nenek Kirana melangkah pelan mendekati jendela, ia langsung mundur lagi dengan wajah pucat. Siluet seseorang berdiri tepat di depan kaca jendela. Bukan Bu Sulastri. Sosok itu tinggi, tegap, diam seperti patung. Pria itu. Sosok yang masuk ke kamarku. Sosok yang membantu Bu Sulastri. Ia berdiri memandangi jendela seolah bisa melihat menembus tirai. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Seperti sedang menunggu. Aku memegang mulutku agar tidak menjerit. Dalam hati aku memohon pada Tuhan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, langkah-langkah itu menjauh. Ketukan berhenti. Suara pintu pagar kecil di halaman berbunyi lirih. Dan akhirnya, sunyi lagi. Nenek Kirana mendekat, memegang pundakku. Mereka tidak akan berhenti. Nak, mereka pikir kamu milik mereka. Dan mereka pikir bayimu, hak mereka. Air mataku mengalir. Aku harus pergi dari sini. Aku harus melapor ke polisi. Aku harus keluar dari lembah ini. Nenek Kirana mengangguk. Benar. Tapi kamu tidak bisa pergi sekarang. Mereka mengawasi. Keluarlah besok pagi, saat matahari sudah naik. Naik tahu jalan pintas menuju pos polisi kecil. Tapi kamu harus berani. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan dari suara nenek yang bergetar namun tegas. Kalau aku kembali ke rumah itu, aku bisa menjebak mereka. Nenek Kirana menatapku lama. Itu berbahaya. Tapi, jika kau lakukan dengan hati-hati, polisi bisa menangkap mereka. Banyak yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu selama bertahun-tahun. Aku mengusap perutku, merasakan gerakan kecil bayiku. Dalam ketakutan itu, muncul keberanian baru. Keberanian sebagai seorang ibu. Aku akan melawan, kataku hampir berbisik. Aku akan pastikan tidak ada bayi lagi yang hilang. Nenek Kirana tersenyum pelan, namun matanya basah. Itu semangat yang benar, tapi jangan lupa satu hal, orang seperti Sulastri tidak akan menyerah begitu saja. Langit di luar mulai berubah warna, tanda malam semakin larut. Aku berbaring, tapi mataku tidak bisa tertutup. Suara ranting jatuh di luar, bunyi gesekan angin dengan dinding rumah tua, semuanya membuatku terjaga. Tapi di sela-sela kecemasan itu, tekadku mengeras. Besok pagi, aku akan keluar dari tempat ini. Besok pagi, aku akan mencari bantuan. Dan besok pagi, permainan akan berubah. Bukan aku lagi yang bersembunyi. Kini, mereka yang harus takut. Pagi datang dengan cahaya pucat yang merayap perlahan di balik pepohonan lembah. Embun menempel di kaca jendela rumah Nenek Kirana, memantulkan warna biru keabu-abuan yang membuat semuanya terasa seperti adegan dari mimpi yang belum selesai. Aku sangat kurang tidur, tapi tekadku, tekad seorang ibu, terasa lebih kuat dibandingkan sebelum malam itu. Nenek Kirana sudah bangun lebih dulu. Ia menyeduh teh hangat untukku, lalu memberikan sebuah syal tebal. Untuk menyamarkan wajahmu sedikit, katanya. Kalau mereka melihatmu keluar terlalu cepat, mereka akan curiga. Aku mengangguk sambil menutupi perutku dengan cuat tebal pinjaman milik sang nenek. Syal itu memiliki aroma kayu manis lembut yang menenangkanku, seolah memberikan perlindungan tambahan di tengah rasa takut yang masih menempel. Kami keluar lewat pintu belakang rumah tuanya, menyusuri jalan setapak kecil yang jarang dilewati orang. Udara lembah menusuk, tapi keheningannya menyelamatkan kami. Setiap langkah rasanya seperti waktu bergerak lambat. Pos polisi tidak jauh lagi, kata Nenek Kirana sambil menunjuk arah kiri. Tapi tetap hati-hati. Jangan lihat ke belakang. Mereka bisa muncul kapan saja. Aku mengangguk dan berjalan lebih cepat. Namun ketika kami hampir keluar dari jalur pepohonan, suara mesin pelan terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil hitam meluncur perlahan di jalan utama, seperti sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Aku langsung bersembunyi di balik batang pohon besar sambil memegang perutku. Kupikir itu hanya mobil biasa,
Tapi ketika mobil itu melambat tepat di depan rumah tua milik Nenek Kirana, aku tahu itu bukan kebetulan. Pintu mobil terbuka. Dan sosok itu keluar. Pria tinggi itu. Pria yang membuka pintu kamarku. Pria yang semalam berdiri diam di depan jendela. Ia menatap rumah nenek seakan mencium jejakku. Jantungku hampir pecah karena ketakutan. "Alia, cepat!" bisik Nenek Kirana, menarikku ke jalur samping. Kami berjalan secepat mungkin tanpa berlari agar tidak mencolok. Ketika pos polisi kecil itu akhirnya tampak, perasaan lega menyeruak di dadaku. Namun sebelum kami masuk, aku ragu. Kalau aku melapor tanpa bukti, apa polisi akan percaya? Apa mereka akan menertawakan cerita tentang seseorang yang menyelinap di malam hari? Atau tentang ramuan mencurigakan? Tentang foto-foto bayi? Seolah mendengar pikiranku, Nenek Kirana berkata lembut. "Kamu tidak sendirian. Banyak yang sudah curiga lama. Polisi hanya butuh satu orang yang berani datang lebih dulu." Aku menarik napas panjang dan masuk ke pos polisi. 2 petugas sedang duduk di meja kecil. Wajah mereka langsung berubah serius ketika melihatku gemetar sambil memegang perut. "Ada yang mau saya laporkan," kataku pelan namun tegas. Dalam waktu singkat, aku menceritakan semuanya. Ramuan, pintu yang dibuka malam-malam, seseorang yang sembunyi di rumah Bu Sulastri, dan foto-foto bayi. Polisi saling menatap. Ada ketegangan di wajah mereka. "Kami sudah lama mencurigai sesuatu," kata salah satu polisi. "Tapi kami belum punya alasan kuat untuk bertindak. Terima kasih karena sudah datang." Mereka langsung menghubungi unit lain dan meminta pengawalan menuju rumah Bu Sulastri. "Kami akan pura-pura bertamu," ujar salah satu petugas. "Alia, kamu perlu ikut agar terlihat alami. Tapi kamu akan dijaga." Aku menelan ludah. Kalau mereka tahu, kami sudah siap. Perjalanan kembali ke rumah itu terasa seperti menuju kandang harimau. Rumah Jawa modern itu terlihat tenang seperti biasa. Tetapi sekarang aku tahu ketenangan itu hanyalah kedok. Bu Sulastri membuka pintu dengan senyuman. Senyum palsu yang kini tidak lagi menipu siapapun. "Alia, Ibu khawatir sekali. Kamu menghilang semalaman. Untung kamu." Polisi langsung masuk sambil menunjukkan identitas. Senyum Bu Sulastri membeku. Wajahnya tegang. Tapi ia mencoba tetap lembut. "Ada apa, Pak? Ada kesalahpahaman? Mungkin." "Kami ingin memeriksa rumah ini," kata petugas dengan nada tegas. Pada detik itu, sosok pria tinggi itu muncul dari arah lorong. Dan untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya jelas. Dingin, tanpa ekspresi, dengan mata gelap yang kosong seperti sumur tanpa dasar. Polisi segera mendekatinya. Namun pria itu berbalik mencoba kabur. Teriakan peringatan terdengar. Sulastri panik, mencoba menahan petugas dengan alasan, "Dia keponakan saya. Dia hanya membantu di rumah. Kalian tidak paham." Namun kebohongan itu ambruk seketika ketika salah satu petugas menemukan pintu kecil tertutup di balik lemari. Pintu menuju ruang bawah tanah. Ketika dibuka, aroma lembab bercampur obat-obatan menyengat. Di dalamnya ada tempat tidur kecil, mesin-mesin lama, dan map berisi catatan tentang bayi dan perempuan hamil. Termasuk catatan tentangku. Bu Sulastri akhirnya berteriak histeris, menangis, menyangkal, memohon, semua emosi yang tidak pernah kulihat darinya. Tapi semua itu tidak ada artinya lagi. Topengnya sudah hancur. Seluruh kedoknya runtuh seperti kaca tipis. Ketika Raka akhirnya tiba beberapa jam kemudian, ia langsung memelukku erat, seolah takut aku menghilang jika ia melepaskannya. Aku menangis di bahunya, melepaskan semua ketakutan yang kutahan selama hari-hari terakhir. "Aku hampir kehilangan kamu," katanya sambil menahan isak. "Dan aku hampir kehilangan bayi kita," balasku. Di luar, langit lembah Aruna perlahan cerah. Kabut mulai terangkat. Untuk pertama kalinya sejak aku tiba, aku bisa bernapas lega. Rumah itu mungkin tampak indah dan menenangkan dari luar. Tapi kini aku tahu kebenarannya. Beberapa rumah tidak dibangun untuk memberi perlindungan. Beberapa rumah dibangun untuk menyembunyikan kebusukan. Dan akhirnya, semua kebusukan itu terangkat ke permukaan.